أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما أما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib tidak henti-hentinya untuk berwasiat untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam makna dan arti yang sebenarnya yaitu imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dengan sekuat tenaga apa-apa yang dilarang oleh Allah. Maka ketika saat ini kita ditakdir oleh Allah bisa memenuhi undangan melaksanakan sholat Jumat berjamaah, itu artinya dalam hati kita ada iman dan takwa. Maka kewajiban kita selanjutnya adalah menjaga iman ini sampai akhir hayat, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Kita masih berada di bulan Muharram, bulan yang menjadi momentum kita untuk menjemput rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi atau yang disebut dengan hijrah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang yang menjemput rahmatnya Allah. Mereka itulah orang yang mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Ada 3 hal yang perlu kita belajar di dalam ayat ini. Yang pertama adalah orang yang di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ketika kita hatinya ada iman kepada Allah, berarti kita sudah menjemput rahmat dari Allah. Karena tidak mungkin rahmat kasih sayang Allah diberikan kepada orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman itu nikmatnya adalah istijraj, dilulu atau dijar oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan bentuk rahmat kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah diberikan kepada orang-orang yang hatinya ada iman. Maka orang yang beriman ini berarti orang yang menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Apa makna hijrah? Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya la hijrata ba'da, tidak ada lagi hijrah secara fisik, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi hijrah yang diharapkan
Hijrah yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Quran adalah hijrahnya kita dari ketidaktaatan kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Dari ketidakbaikan menuju kepada kebaikan. Dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hijrah. Jadi perubahan yang terus-menerus dari arah yang tidak baik menuju kebaikan. Perbaikan ini atas evaluasi dari setiap apapun amalan ibadah kita menuju kepada hal yang lebih baik lagi. Ini berarti kita sudah berhijrah. Tapi kalau orang itu stagnan atau bahkan dari hari ke hari semakin buruk, semakin jelek, semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia jauh daripada nilai-nilai hijrah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang ingin kami tekankan di dalam masalah hijrah, khususnya di dalam kita memenuhi setiap panggilan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah, ketika telah dikumandangkan azan untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au, maka bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya Allah sudah sangat jelas. Idza nudiya lis-shalah, ketika telah dikumandangkan azan untuk melaksanakan sholat, fas'au, bersegeralah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kami mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita perbaiki kualitas Jumatan kita. Bahwa Jumat itu ada khutbatul Jum'ah atau khutbatul Jum'ah. Yang khutbah itu bukan pengajian. Kalau pengajian kita mendatanginya sambil terlambat tidak mengapa. Tetapi khutbatul Jum'ah itu bagian dari ruknul Jum'ah, bagian daripada rukunnya sholat Jum'ah. Maka ketika kita kemudian bersegera untuk hadir sebelum khatib berada di atas mimbar, berarti kita sudah termasuk orang yang fas'au ila zikrillah, bersegera untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW dalam hal ini memberikan motivasi yang luar biasa, memberikan satu iming-iming kepada kita, motivasi kepada kita. Barang siapa yang melaksanakan sholat Jum'ah sa'atul ula, di waktu yang pertama, faka'annama, maka kata Rasulullah SAW, seakan-akan atau dia diberikan pahala seperti pahala orang yang berkurban dengan kurban unta. Dan barang siapa yang hadir untuk sholat Jumat di waktu yang kedua, maka dia diberikan pahala seperti orang yang berkurban dengan kurban sapi. Dan barang siapa yang datang Jumatan di waktu yang ketiga, yaitu di waktu ketika khatib menjelang berada di atas mimbar, maka dia diberikan pahala seperti pahala orang yang berkurban dengan kurban domba. Ini motivasi dari baginda Rasulullah SAW. Oleh karenanya mari kita perbaiki terus-menerus kualitas Jumatan kita. Jangan sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan fas'au ila zikrillah, bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita hadir untuk Jumatan dengan datang ketika sudah mau menjelang sholat dilaksanakan. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu perimbangan
Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum Bani Israel, yang kaum Bani Israel itu juga punya id seperti kita. Kalau kita punya id yaitu Yaumul Jum'ah. Hari Jumat adalah Idul Muslimin, hari rayanya orang muslim. Bani Israel juga ada diberikan oleh Allah id yaitu Yaumus Sabt, hari Sabtu. Yang hari Sabtu itu Allah larang kepada mereka untuk mencari kehidupan atau bekerja. Dilarang untuk mengail ikan, dilarang untuk menjala. Tetapi orang-orang Bani Israel kemudian pintar. Di hari Sabtu mereka enggak bekerja, enggak menjala, tetapi hari sebelumnya jala itu sudah dibentangkan. Sehingga di hari Sabtu mereka meskipun tidak bekerja, tetapi ikan-ikan masuk ke dalam perangkapnya. Itu pun Allah Subhanahu wa taala murka terhadap mereka. Karena di hari Sabtu yang harusnya mereka mengkhususkan untuk ibadah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka masih bekerja meskipun secara fisik mereka tidak menangkap ikan. Tapi di hari sebelumnya jala sudah disiapkan sehingga di hari Sabtu pun banyak ikan-ikan yang terperangkap. Itu pun Allah murka terhadap mereka dengan mengatakan kunu qiradatan khasi'in. Jadilah mereka kera-kera yang hina. Dan memang mereka kemudian menjadi orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kemudian kita yang mempunyai hari raya yaitu Yaumul Jum'ah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah, tapi kita masih disibukkan dengan dunia. Kita masih berada di tengah-tengah pekerjaan kita. Ada yang masih di pasar, ada yang masih di kantor, masih di jalanan dan lain sebagainya. Boleh jadi secara fisik kita tidak dinas dengan kunu qiradatan khasi'in, tapi boleh jadi sifat-sifat khasi'in atau qiradatan khasi'in itu ditanamkan di dalam hati orang-orang yang ketika telah dikumandangkan azan untuk sholat Jumat tetapi tidak bergegas untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat-sifat qiradatan khasi'in? Yaitu sifat yang senantiasa serakah terhadap dunia. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khususnya di momentum Muharram ini mari jadikan perubahan kita, perubahan yang lebih baik di dalam setiap memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, khususnya melaksanakan sholat Jumat. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.